Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat. Untuk menemani waktumu kali ini, kami akan menceritakan film Get Out yang diproduksi pada tahun 2017, disutradarai oleh Jordan Peele yang meraup keuntungan sekitar 250 juta dolar Amerika. Lalu seberapa seru film ini? Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman dapat mengikuti video-video dari Shahid Production berikutnya. Film Get Out dibuka dengan adegan pembunuhan. Korban pembunuhan adalah seorang laki-laki muda berkulit hitam. Pembunuhnya tidak diketahui identitasnya karena menggunakan helm full face dan juga terjadi di jalan raya yang minim pencahayaan. Kemudian scene berpindah pada kemesraan seorang fotografer berkulit hitam bernama Chris Washington yang diperankan oleh Daniel Chris dengan orang tuanya. Chris pun nampak ragu apakah dia bisa diterima oleh keluarga Rose mengingat perbedaan rasial yang sangat mencolok di antara mereka. Namun Rose yang kelihatan sangat mencintai Chris berhasil meyakinkan sang pacar. Mereka pun berangkat ke rumah Rose yang terletak sangat jauh dari keramaian kota. Dalam perjalanan menuju rumah Rose, menggunakan mobil, Chris menelpon salah satu temannya, Rod, untuk mengabarkan kepergiannya sembari memintanya untuk merawat hewan peliharaannya. Dan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai menabrak seekor rusa yang berlari melintang di jalan raya. Chris keluar dari mobil dan menyaksikan rusa tersebut sekarat, tetapi memilih untuk membiarkannya mati pelan-pelan. Polisi pun datang dan sempat melakukan investigasi singkat terkait insiden tersebut, serta sedikit melakukan tindakan diskriminasi dengan meminta surat mengemudi dan identitas Chris. Padahal yang mengemudi bukanlah Chris, melainkan Rose. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah tiba di rumah Rose, Chris nampak disambut sangat baik oleh ayah Rose, Dan, dan juga ibunya, Missy. Bahkan mereka pun memeluk Chris di depan pintu rumah. Chris diterima di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Lalu Dan pun bercerita tentang foto-foto yang tertempel di dinding rumahnya. Ia menjelaskan bahwa kakek Rose dulunya adalah seorang atlet lari. Kemudian Dan mengajak Chris untuk berkeliling ke rumahnya. Chris juga diceritakan tentang dua pelayan yang juga berkulit hitam bernama Walter dan Georgina. Namun kedua pelayan ini berlagak agak aneh terhadap Chris. Selepas itu Chris diajak untuk makan siang di halaman rumah. Di sana Chris bercerita tentang ibunya yang meninggal karena insiden tabrak lari ketika dia sedang berusia 11 tahun. Di perbincangan selanjutnya, Dan menceritakan kepada Chris tentang Missy yang seorang psikiatris. Bahkan menawarkan bantuannya kepada Chris untuk menghentikan kebiasaan merokoknya melalui mekanisme hipnotis. Lalu makan malam pun tiba. Chris diajak makan malam dan di sana sudah ada saudara. Chris mencoba menyesuaikan dengan keluarga Rose. Meskipun dari gelagat dan ucapannya, Chris merasa Jeremy sangat tidak suka dengan keberadaannya. Kemudian Chris menginap malam itu di rumah Rose dan tidur sekamar dengan Rose. Karena terbangun di tengah malam, Chris memutuskan untuk keluar rumah. Di luar, dia melihat tingkah laku aneh dari Walter yang berlari sangat kencang menuju ke arahnya seakan-akan akan menabrak dia, kemudian tiba-tiba berbelok. Dia juga memutuskan untuk kembali masuk rumah. Ternyata di sana sudah ada Missy yang sedang duduk di ruang tengah dan mengajaknya untuk mengobrol. Sewaktu mengobrol, Chris merasa dirinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Dia dihipnotis oleh Missy. Alam bawah sadarnya disuruh Missy untuk tenggelam di lantai. Dan tiba-tiba Chris pun bangun. Setelah mandi, Chris pun mencoba berkeliling di rumah Rose sambil memotret-motret. Ia bertemu dengan Walter dan berbincang. Dari perbincangan itu, Chris menyadari bahwa kejadian tadi malam bukanlah sebuah mimpi belaka, melainkan sebuah kenyataan. Lalu dia menceritakan kepada Rose bahwa dia telah dihipnotis ibunya.
Ketika sedang membahas cerita itu, tamu-tamu keluarga Rose nampak telah berdatangan. Pada hari itu diadakan sebuah pertemuan besar. Keluarga dari Rose pada datang dan juga kerabat-kerabat lainnya. Dan seluruh tamu yang datang berkulit putih. Mereka berkumpul-kumpul sekaligus berkenalan dengan ramah dengan Chris. Chris pun mendapati satu tamu berkulit hitam bernama Logan King, namun sikapnya sangat aneh. Di sela-sela pertemuan atau semacam pengamanan airport, dia memberitahu kepada Rod tentang hipnotis yang dialaminya, sekaligus berbagai gerak-gerik aneh orang-orang di rumah Rose, terutama mereka yang berkulit hitam. Setelah interaksi tersebut menggunakan kamera smartphone-nya, ternyata flashnya menyala. Terkena flash kamera, Logan tiba dan dia berteriak secara histeris, "Get out! Get out!" berkali-kali kepada Chris. Dan ayah Rose mengklaim bahwa Logan memiliki penyakit epilepsi, sehingga sering kejang bila terkena cahaya mengagetkan. Namun Chris tidak puas dengan penjelasan itu. Chris yang jengah dengan suasana pesta pun keluar dari rumah untuk menenangkan diri kembali ke kota. Rose pun seolah setuju dan mengajaknya untuk berkemas-kemas di rumah. Selagi Chris dan Rose keluar dari rumah, Dean mengumpulkan seluruh tamunya di area belakang. Ternyata Dean melakukan sebuah lelangan dan yang dilelang adalah Chris. Dari prosesi lelang tersebut, pemenangnya adalah Jim Hudson, seorang kaya raya yang buta. Sekembalinya ke rumah, Chris mencoba mengirim foto Logan ke Rod. Rod kemudian menyelidiki dan mencari tahu dan akhirnya mengetahui bahwa Logan adalah Andre Hayward yang dilaporkan telah hilang selama beberapa bulan. Merasa semakin banyak yang tidak beres, Chris pun segera mengajak Rose untuk kembali ke kota. Ketika berkemas, Chris mendapati sebuah kotak foto yang tersimpan foto-foto mesra Rose dengan Walter dan Georgina. Dari situ, Chris pun paham bahwa semua ini adalah jebakan buat dia. Chris pun segera bergegas untuk pergi depan dan mencoba menghalanginya. Sekuat tenaga, Chris mencoba untuk kabur, tapi Missy bertindak dengan cepat dan melakukan hipnotis dengan media sendok dan juga cangkir. Chris pun tak sadarkan diri. Rod yang merasa khawatir karena Chris tak kunjung pulang, kemudian melaporkan kepada polisi. Tapi polisi menanggapi dengan tidak serius laporan tersebut. Di sisi lain, ketika Chris terbangun, ia telah pada kondisi yang tangannya terikat di kursi. Dan ayah Rose yang seorang ahli bedah saraf telah bersiap melakukan transplantasi pada Chris sesuai dengan pesanan Jim Hudson agar bisa memperoleh penglihatan dari Chris. Chris berusaha untuk melarikan diri. Dan agar terhindar dari hipnotis, ia pun menyumpal telinganya dengan kapas yang ada di sobekan kursi tempat di mana dia diikat. Sewaktu akan dipindah oleh Jeremy, Chris berhasil mengecoh. Chris pun membunuh Jeremy. Kemudian Chris merangsek ke ruangan Dean. Dia mengambil tanduk rusa pajangan dan menggunakannya untuk membunuh Dean. Selanjutnya ia turun ke bawah dan bertemu dengan Missy. Dengan sekejap ia pun membunuh Missy sebelum Missy menghipnotis dia. Chris langsung menuju mobil dan tancap gas. Ketika baru mau berbalik arah, mobil yang ia kendarai menabrak Georgina hingga tidak sadar. Merasa bersalah karena dulu gagal menyelamatkan ibunya, dia pun keluar mobil dan memasukkan Georgina ke dalam mobil. Ternyata Georgina telah dihipnotis dan dianggap sebagai nenek Rose. Georgina sadar dan mencoba menghentikan mobil sehingga mobil hilang kendali. Mobil pun menabrak pohon dan menewaskan Georgina. Mendengar ribut-ribut itu, Rose kemudian keluar dengan membawa senapan.
Rose kemudian mencoba untuk mengejar Chris bersama Walter. Ternyata Chris berhasil dijatuhkan dan ditangkap oleh Walter. Chris kemudian mengambil smartphone-nya dan menyalakan flash ke arah Walter. Seketika Walter tersadar dari hipnotisnya. Walter berbalik arah kepada Rose dan berkata bahwa dia ingin membunuh Chris sendiri. Rose pun menyerahkan senjatanya kepada Walter. Tiba-tiba Walter. Ternyata Rose belum mati dan berusaha mengambil senjata tadi. Chris dengan secepat kilat mencekiknya. Tiba-tiba ternyata pengemudi mobil polisi itu adalah Rod, sahabat Chris. Rod dan Chris kemudian dari film ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Karena kalau salah pilih, itu bisa menjadi sumber malapetaka bagi hidup kita sendiri. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman. Salam sehat.